Saya kali ini menyusuri sebuah sungai, dan di sungai ini ada sebuah jalan mobil, yaitu jalan pertambangan pasir. Dan di sini ada sebuah alat tua, sepertinya rusak, mungkin masih berfungsi, tapi karena ini masih pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Semuanya dalam video ini saya tolak yang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah SWT. Oke guys, jadi saya kali ini mau rencana ke tenda biru ya di TSM Palulu. Ini kita lihat kepala saya bersama bapak saya ya. Dia jalan karena kepater. Jadi kita ini sudah di atasnya bambu-bambu, sudah mau sampai Lawi. Di situ ada rumahnya Samsul, teman saya, sahabat saya itu dari kecil. Mamanya masih di situ, dia sudah level 3 ya. Kita menggunakan motor Evo Fit. Dan saya menelusuri sungai menuju ke bagian atas sungai. Sungai ini cukup lebar, kebun-kebun yang kemakan oleh banjir. Dan saya sudah cukup jauh, sekitar setengah jam perjalanan. Dan saya terus mengikuti jalan ini. Dan jalan ini di dalam makin kecil. Ternyata di atas sini ada rumah. Ada perkampungan yang berada di atas Kuala Minti ini. Dan ada juga sebuah masjid yang sepertinya sudah usang. Di sini hanya ada beberapa rumah saja. Sepertinya dahulu sebuah perkampungan, tapi sudah banyak yang pergi dari sini. Hanya beberapa warga saja. Dan setelah saya bertanya orang yang ada di sini dan ditunjukkan jalan menuju Moma. Dan di sini kualanya semakin kecil karena lama juga tidak hujan, tapi tak sebesar kuala yang sebelumnya. Dan saya bersama bapak saya ingin melihat kebun. Katanya di sana ada yang lebih murah. Dan di sini ternyata ada sebuah jalan halus, karena di sini dulunya ada mobil somel yang memuat kayu. Dan saya lanjut mengikuti jalan ini. Jalan ini cukup lumayan bagus dan berpasir dan halus. Dan saya akhirnya menanjak. Dan jalan ini semakin menanjak ke atas, karena jalan ini menuju gunung yang berada di desa Lalundu, gunung yang puncak tertinggi. Dan saya terus berjalan. Di sini sudah banyak pohon kebun sawit milik orang Lalundu. Dan saya terus naik ke atas. Dan akhirnya di sini ada rumah, tapi sepertinya rumah ini kosong. Mungkin hanya rumah kebun. Dan di atas lagi saya melihat ada sebuah hutan yang baru dibongkar atau dibersihkan. Sepertinya mau ditanami sawit. Dan bapak saya di sini bertemu sama seseorang, dan dia bertanya jalan menuju ke Moma. Dan kita akhirnya lanjut. Di situ juga ada rumah lagi. Nah, di sini jalannya semakin naik. Di sini jalannya semakin rusak karena di sini adalah seperti jalan air. Di sini sepertinya ada timbunan batu. Jalannya ternyata parah sekali di atas ini, guys. Hawanya sudah mulai agak dingin. Hawa dingin tapi nggak sedingin di Lapu. Tapi ternyata kita diam-diam sudah sampai atas. Setelah di puncak, jalannya cukup hancur. Dan saya terus melanjutkan perjalanan tanpa menyerah. Dan di sini jalannya makin sempit, tapi sepertinya masih ada mobil roda 4 yang bisa lewat. Di sini jalan air. Jalan ini sebenarnya bagus, tapi karena turunan air jadi rusak. Dan bapak saya sebenarnya sudah ingin menyerah dan ingin kembali. Tapi saya ingin lihat sedikit lagi, sepertinya di atas jalannya bagus. Dan ini kondisi yang jalan saya lalui. Di sini jalannya bertanah, belum ada timbunan pasir. Dan sini jalannya berlumpur.
Sepertinya kalau hujan deras di sini airnya cukup menggenang. Ini sepertinya jalannya dilalui sebuah gerandong atau mobil 4x4 yang naik di sini, karena masih ada jejak jalan mobil. Mungkin untuk melangsir buah sawit. Dan saya akhirnya berada di puncak. Dan di sini jalannya sudah tidak terlalu parah. Dan akhirnya saya menggunakan drone untuk melihat kondisi di atas, apakah sudah ada perkampungan. Dan ternyata di atas itu sudah ada rumah. Apakah itu rumah kebun atau tidak? Kayaknya kita sedikit lagi naik. Dan saya mengajak bapak saya untuk pergi ke sana. Dan akhirnya ternyata ada orang yang turun dari gunung ini, yang sudah berada di tengah hutan. Ternyata ini adalah orang-orang Moma. Dan orang-orang Moma ini tidak asing karena mereka sering beli di rumah saya. Dan bapak saya bertanya kepada orang-orang Moma ini. Ternyata di atas masih ada rumah. Dan jalan ini belum seberapa, hanya setengahnya. Akhirnya kita singgah di sebuah rumah yang ada di sini. Dan akhirnya kita mendekat rumah ini. Kita belum tahu siapa pemiliknya, tapi sepertinya dia juga orang Lalundu. Dan betul saja, ternyata di atas ada teman saya. Ini adalah pekerjanya di sini, yang membawa mobil 4x4 ini. Dia yang bertugas mengambil kayu milik bosnya. Dan kita masuk ke dalam rumahnya. Rumah ini sudah cukup bagus, seperti setengah permanen, dan terbuat dari kayu-kayu yang halus, dan sudah ada kacanya. Rumah ini sepertinya bentuknya seperti tingkat 2. Ini teman saya yang akrab ya. Dan suasana di atas rumah ini cukup sejuk, dan pemandangan terlihat semua. Itu mobilnya yang memuat kayu. Dan di depan sana terlihat sebuah kampung Lalundu dari atas sini. Walaupun tak kasat kamera. Di sini walaupun tengah hari, tapi suasananya dingin karena berada di pegunungan. Jadi kita review rumah kebun ini yang cukup mewah berada di tengah hutan. Ini jauh dari pemukiman. Di sini ada sebuah sel surya seperti sekitaran 150 ampere, 150 ampere. Dan di sini terdapat sebuah rumah kecil. Saya sudah izin sama teman saya untuk melihat. Dan di sini ada sebuah mesin. Ini mesin diesel Kubota. Di kampung saya sebelum datangnya listrik, ini sangat digunakan untuk sumber listrik. Diesel ini ternyata mereknya Kubota. Cukup sederhana rangkaian diesel ini, tidak seperti listrik. Dan dia tidak selalu menyala hanya malam hari. Dan kita melihat lainnya. Di sini ada sebuah kamar mandi. Iya, pandang beda. Dilengkapi panel surya. Ini ada 500 watt inverter. 200 ampere. Serap 20 ampere. Doi itu pakai panel surya. Dan rumah ini dia berada sendiri di sini tanpa adanya tetangga. Karena ini ternyata pemilik bos kayu. Karena dia di sini yang mengambil kayu-kayu dijual ke kota. Dia cukup lumayan orang terkaya dari zaman rotan dahulu. Dia memiliki kebun yang luas. Karena dahulu dia beli hanya 500.000 per hektar. Dan ini jalan selanjutnya ke Moma. Jalannya ini masih setengah perjalanan kalau mau ke desa Moma. Cukup jauh.
Di sana masih ada jalan yang lebih parah. Mungkin karena saya belum sampai ke sana. Hanya dengar sebuah cerita. Dan dia terus menanjak ke atas hingga ujung gunung sana untuk menemui desa Moma. Dan di situ juga ada kebunnya tetangga saya. Dari atasnya terlihat sebuah sungai, itu Sungai Pantolobete. Dan di sana ada perkampungan desa Lalundu, Landu 3, Landu 1. Terlihat. Karena sayang sekali kabutnya sangat tebal, jadi tidak bisa terlihat sampai ujung. Itu bisa terlihat sampai Pasangkayu.